Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sibangda TV, semoga sehat dan sukses selalu. Baru saja Presiden Jokowi menerima para pembalap dunia MotoGP di Istana, menandakan perhelatan MotoGP 2022 akan dimulai di sirkuit internasional baru, yaitu sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Lokasi sirkuit Mandalika Lombok, atau yang juga dikenal sebagai sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini, berada di kawasan wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit yang megah ini telah menjadi tuan rumah untuk banyak event berkelas dunia seperti Asia Talent Cup, Superbike World Championship dan sebentar lagi untuk perhelatan MotoGP tahun 2022. Sebelum tertarik buat ikutan nonton MotoGP 2022, dan berencana mengunjungi Lombok, ada baiknya Sobat tahu lebih dulu beberapa hal tentang sirkuit Pertamina Mandalika ini. Dan ini dia, 5 fakta menarik yang harus diketahui tentang sirkuit internasional Pertamina Mandalika yang membanggakan bangsa Indonesia. 1. Berlokasi di salah satu 5 destinasi super prioritas Indonesia. Seperti namanya, sirkuit internasional Pertamina Mandalika berlokasi di area wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang telah dinyatakan oleh pemerintah, sebagai salah satu dari 5 destinasi prioritas selain Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak diragukan lagi, bahwa sebagai sebuah destinasi, Mandalika punya keindahan alam yang sangat menakjubkan. Bayangkan pemandangan pantai selatan dengan pasir putih dan bukit hijau asri di latar belakangnya. Hal inilah yang menjadi daya tarik dunia termasuk para pembalap MotoGP, yang akan didapatkan saat mengunjungi Mandalika. Tidak heran bila tempat ini sudah menjadi tempat favorit para wisatawan peselancar internasional, sebelum akhirnya dibangun menjadi area pariwisata dengan banyak atraksi seperti resort dan hotel mewah, dan waterpark yang ramah untuk wisata keluarga. Bila Sobat berencana mengunjungi sirkuit internasional Pertamina Mandalika, jangan sampai kelewatan untuk menikmati keindahan area pariwisata Mandalika. 2. Pembangunan dengan produk asli Indonesia. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Happy Harinto, menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pit building di sirkuit internasional Pertamina Mandalika terbuat dari material yang diproduksi secara lokal, yaitu metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Building (PT Wika). Dibangun dalam 21 hari, fasilitas pit building untuk sirkuit internasional ini juga mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia, MURI, untuk pembangunan fasilitas pit building bertaraf internasional tercepat dengan sistem modular. Pit building seluas 350 meter persegi dengan kapasitas 50 garasi ini dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai di mana lantai dasar berfungsi sebagai garasi yang digunakan oleh tim teknisi. Lantai kedua merupakan area podium, tribun untuk VVIP, dan juga media center, sedangkan di lantai ketiga ada fasilitas pendukung lainnya. 3. Konsep street circuit yang berbeda. Kalau Sobat pernah dengar, nama internasional dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit, yang artinya sirkuit ini mengimplementasikan konsep street circuit. Apa maksudnya? Secara teknis, istilah street circuit merujuk kepada fungsi balapan yang lebih besar. Sederhananya, bila tidak ada balapan, sirkuit juga dapat berfungsi sebagai atraksi pariwisata. Maka dari itu, orang-orang dapat menggunakan area di sekitar jalur utama untuk kegiatan rekreasi seperti berlari, jogging, atau sekedar menikmati pemandangan menakjubkan. Namun, jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Ini artinya, bila mengunjungi Lombok untuk liburan santai, tetap bisa mengunjungi sirkuit internasional Pertamina Mandalika untuk melihat kemegahan desain sirkuit, dan berjalan-jalan di sekitar saat tidak ada balapan. 4. Sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Demi memenuhi persyaratan untuk kompetisi kelas dunia seperti MotoGP, PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC), sebagai bagian dari pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika menggunakan Stone Mastic Asphalt (SMA) untuk memoles lapisan ketiga dari pembangunan jalurnya. Stone Mastic Asphalt (SMA) adalah campuran canggih yang biasa digunakan untuk melapisi permukaan aspal. Campuran ini diklaim dapat memperkuat struktur lapisan permukaan jalanan dengan prinsip kontak stone by stone. Menurut Direktur Konstruksi MGPA Duyanto Eko Winaryo, campuran ini baru dirilis pada tahun-tahun 2014 sampai tahun 2015. Maka dari itu, tidak semua sirkuit di dunia menggunakan campuran ini untuk melapisi aspal mereka. Beberapa sirkuit di dunia yang menggunakan aspal ini termasuk sirkuit Silverstone di UK, sirkuit Dubai di UAE, dan sirkuit Phillip Island di Australia. 5. Ciamiknya sentuhan nuansa Nusantara di lintasan.
Sebagai sirkuit berstandar internasional, pembangunannya juga memasukkan aksen lokal di permukaan jalur sirkuit internasional Pertamina Mandalika, yaitu corak Subhanaleh yang merupakan corak tenun yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok. Pola ini dapat ditemukan di area run-off atau aspal luar dari pojok ke-15 dan 16 dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Subhanaleh dalam bahasa suku Sasak artinya tasbih atau penyucian. Suku Sasak percaya bahwa nama ini datang dari kebiasaan perempuan lokal Sasak yang selalu mengucap kalimat tasbih saat menenun dengan pola tersebut. Bagaimana Sobat Sibangda TV, fakta-fakta tersebut semakin membuat penasaran? Demikianlah 5 fakta menarik seputar sirkuit Mandalika. Bagaimana menurut Anda terhadap hal ini? Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke kerabat Anda, serta mohon perkenan berikan tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di informasi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.